Biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Pak Purwadi, nggih. Oh nggih. Kami persilahkan kepada Pak Purwadi. Nggih. Baik, terima kasih Mas Afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Erik Taufani Somawe, SHI, MH, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, memberikan pencerahan kepada kita semuanya melalui ruang Zoom pada kesempatan ini. Di antara kesibukan-kesibukan beliau, tugas-tugas dakwah yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Juga yang saya hormati semua tenaga medis, dokter dari PKU Kota Yogyakarta, PKU Gamping, PKU Bantul, juga shelter-shelter baik yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah maupun yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan lain yang turut bergabung juga dalam Zoom ini, jamaah Zoomiyah ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya untuk berkenan bergabung dengan acara-acara kita yang kita selenggarakan setiap malam ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh tim pengelola penyelenggara kegiatan Muhammadiyah with You, pesantren COVID Muhammadiyah yang dikomandani oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada malam hari ini sudah hari yang ke-226, Ustadz. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini dapat bermanfaat bagi umat secara luas dan ini juga sebagai peran serta kita Muhammadiyah untuk ikut memerangi penyebaran COVID-19 ini. Nah, pada malam hari ini tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Erik Taufani Somawe ini sangat bagus karena ini merupakan tema yang sekarang-sekarang ini atau di masyarakat ini masih banyak harus kita kampanyekan ini. Jadi orang-orang yang baik di sekitar kita itu kadang-kadang malah sok dibully. Orang yang tegas menegakkan prokes, orang yang mengajak untuk menegakkan prokes, kadang-kadang dianggap sok-sokan, dianggap berlebihan padahal pandemi ini benar-benar nyata dan benar-benar belum selesai. Begitu ya, mudah-mudahan dengan pencerahan ini nanti dapat membuat kesadaran kita dan kita tetap untuk selalu senantiasa berkampanye untuk menegakkan prokes ini sampai COVID-19 ini benar-benar habis gitu ya. Dan kita juga berdoa semoga wabah ini segera diambil oleh Allah dan disimpan di tempat yang aman. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Mas Afdol yang dapat saya sampaikan. Marilah kita ikuti pencerahan dari Ustadz Erik ini. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwadi yang telah memberikan sambutan dan prakatanya. Semoga memperlancar acara kita malam hari ini, juga termasuk Pak Purwadi yang telah menggawangi kajian Muhammadiyah with You setiap malam harinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita malam hari ini yakni COVID-19 dan orang-orang baik di sekitar kita, yang akan diisi oleh Ustadz Erik Taufani Somawe, SHI, MH, calon dokter. Ini Pak Purwadi menyusul Pak Purwadi, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, tentunya ini temanya based on true story, Pak Purwadi. Ya.
sangat dekat dengan kita dan tentunya juga pernah dirasakan oleh yang ngisi sendiri. Baik, kepada Ustadz Erik kami persilahkan. Makasih Ustadz Abdul, Pak Purwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Selamat malam Bapak, Ibu, semuanya dimanapun kita berada. Saya berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin. Dan dengan itu kita bersyukur, serta yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ini sudah kenal dengan moderator Pak Purwadi, sangat kenal malahan, dan memang beliau terkenal, barangkali juga lebih terkenal. Jadi tapi saya baru tahu bahwa malam ini moderatornya Ustadz Abdul. Jadi sangat mengejutkan begitu dan mengejutkan sekaligus menggembirakan. Ya, alhamdulillah. Yeah. Jadi saya pertama diminta untuk mengisi kajian malam hari ini, itu langsung bersemangat. Di samping karena MCCC ya dan PWM DIY, itu saya sendiri juga penyintas. Saya juga alumni dari COVID atau bahasanya LC, lulusan COVID. Jadi merasa bersemangat itu karena ada ini sesuatu yang mesti disampaikan, meskipun nanti barangkali sifatnya lebih kepada pengalaman spiritual pribadi yang saya alami, Pak. Karena kalau soal teori, soal pencegahan, baik itu dari pendekatan agama, pendekatan sains, maupun pendekatan sosial, saya rasa episode 200 kesekian ini sudah sangat lengkap. Dan disampaikan juga oleh para pakar. Kalau saya sendiri mengajar di Universitas Ahmad Dahlan pada mata kuliah AIK, dan saya kakak kelasnya Ustadz Abdul di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi saya kebetulan waktu terkena itu satu rumah berdua dengan istri, dua-dua kena, dan itu luar biasa karena dengan gejala ya walaupun tidak berat. Sempat saya tuliskan cerita itu di rahma.id karena saya merasa bahwa ini perlu disampaikan agar sama-sama untuk pembelajaran sekaligus supaya orang yakin, percaya bahwa ini sains itu membuktikan dengan wabah ini. Karena faktanya di lingkungan itu ternyata belum sepenuhnya percaya, Pak. Baik, saya tampilkan untuk mudah-mudahan nampak ya. Saya buat ala kadarnya, simpel, sederhana, dan tapi ini juga sekaligus untuk menyambut Ramadan. Saya yang bersyukur sekali Muhammadiyah, terutama melalui MCCC, itu melakukan edukasi terus-menerus dan tidak pernah lelah kepada masyarakat untuk sadar kesehatan, untuk sadar wabah. Sekalipun ini nanti masuk ke bulan Ramadan dan nampaknya kita lebih siap. Kita lebih siap dalam menghadapi itu, di samping juga karena waktu 1 tahun ya, jadi ini Ramadan kedua, saya rasa itu waktu yang sangat cukup lama untuk mengedukasi kita. Di samping itu juga peran-peran lembaga keagamaan, kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan MCC juga terus-menerus melakukan kampanye-kampanye untuk pencegahan.
itu luar biasa. Meskipun grafik saya lihat menurun ya secara umum, meskipun fluktuatif, tapi kecenderungannya turun, tetapi Muhammadiyah dan MCCC masih terus konsisten untuk supaya masyarakat itu tidak lengah dan tidak walaupun bosan, saya rasa semua orang mengalami itu normal, normal belaka. Tetapi orang juga harus paham ini untuk kebaikan bersama. Jadi gitu. Nah, jadi kisahnya ini saya saya ambil judulnya persis dengan artikel yang saya tulis di Rahma pada 2 bulan yang lalu. Istri itu jatuh sakit tanggal 3 Januari. Kemudian karena belum tahu sakit apa, dikiranya demam biasa, walaupun demam tinggi, saya rawat dan sebagainya. Tanggal 6-nya saya jatuh sakit. Jadi hanya berjarak 2-3 hari dengan gejala yang serupa. Jadi baru tanggal 9 kami memberanikan, ini sedikit cerita dulu. Baru tanggal 9 itu kami memberanikan untuk tes swab antigen di PKU Muhammadiyah karena tanggal 9 itu hilang penciuman. Bareng dua-dua. Tapi demam sudah menurun. Kami merasa sudah sembuh gitulah, tapi kok penciuman hilang, saya dada juga agak berat. Nah, kami beranikan untuk antigen, dan itu paniknya luar biasa. Padahal belum berangkat itu sudah paniknya luar biasa. Hari antigen, tes, keluar, dua-dua positif. Kemudian itu paniknya luar biasa, Pak Purwadi. Saya merasa betul mental yang kurang bisa saya kontrol ketika itu menyebabkan dada saya semakin berat. Dada merasa semakin berat dan kepikiran kemana-mana. Jadi kepikirannya itu nggak hanya soal saya atau kami nanti bagaimana selama isolasi, bukan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah bergaul dengan kami beberapa waktu belakangan serta respon masyarakat. Karena saat itu ya Januari itu kesannya masih menakutkan dan lain seterusnya. Nah, kemudian dokter menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, dan yang pertama kali membuat lega, dokternya tidak panik. Jadi pertama kali kami diberitahu hasilnya positif, dokter itu santai sekali. Itu dokter PKU Muhammadiyah. Dan itu membuat kami rileks. Membuat kami juga santai. Santai dalam artian nggak panik berlebihan. Dokter hanya menanyakan di rumah ada siapa, kemudian bagaimana keadaan fisik, dan seterusnya. Karena kami sudah semakin membaik, di rumah tidak ada siapa-siapa, disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Terus kemudian asupan makan dan seterusnya lah. Pokoknya itu masukan-masukan dari dokter kami terima dan kami agak lega karena dokternya tenang. itu nanti itu pelajaran spiritualnya banyak yang kami dapat di situ. Nanti ada beberapa yang saya list di sini. Nah, kemudian setelah itu karena saya dekat dengan beberapa dokter, termasuk diantaranya dokter PKU, ada Kak Mu'alim Hawari. Kak Mu'alim Hawari itu kakak kelas saya 1 tahun di Mu'alimin Muhammadiyah. Karena dekat, dan saya langsung kontak, dan beliau yang terus-menerus mengawal kami selama masa isolasi. Dan beliau ketika saya beritahu hasilnya, jawabannya itu hanya 1 kalimat. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu benar-benar menenteramkan. Ketika kami beritahu kok bukannya terus piye-piye begitu, bukan, tapi malah alhamdulillah. Itu kan sesuatu yang kalau alhamdulillah itu kayaknya sesuatu yang menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi ini kami dalam keadaan kena sakit, tapi direspon dengan sesuatu yang menggembirakan. Dan itu menenteramkan. Punya berjalan, tapi disarankan oleh Dokter Mu'alim segera PCR karena nanti biar hasilnya pasti. Tanggal 13 kami berdua PCR, hasilnya keluar positif. Jadi tetap positif dua-duanya. Berarti kan kami memang COVID
gitu loh. Kami memang COVID. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, pengalaman spiritual yang betul-betul saya rasakan itu selama masa COVID ya. Pertama sabar dan yang kedua bersyukur. Bersyukur ini betul-betul tadi yang dada berat, sesak itu langsung kayak kebuka saluran nafas. Itu karena ucapan dokter Mu'alim Hawari, alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hanya dengan ucapan itu kayak rongga pernafasan itu seperti terbuka. Itu saya barangkali memang kita ini tidak boleh panik atau emosi tetap harus terkontrol walaupun terkena COVID, dan dalam waktu yang bersama sabar, karena sabar dan syukur itu seperti dua kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, jadi tidak bisa dipisah salah satunya. Terkena itu bersabar, dan dalam kesabaran itulah kita bisa bersyukur. Nah, kemudian yang kedua, mendekatkan diri pada Allah selama masa COVID. Jadi karena isolasi mandiri di dalam rumah, itu akhirnya kita banyak-banyak merenung. Dalam perenungan itu kadang saya pribadi itu sering membayangkan, ya Allah, dosa apa? Mungkin banyak dosa yang sudah diperbuat, mungkin meremehkan anjuran dokter, meremehkan anjuran protokol kesehatan dan seterusnya. Itu betul-betul membuat kami banyak-banyak beristighfar. Memang kita harus mendekatkan diri pada Allah, bermuhasabah untuk menghitung dosa-dosa. Soalnya yang terbayang dalam saya pribadi ketika terkena COVID itu, yang terbayang adalah antara selamat dan tidak. Antara selamat dan tidak. Maka yaitu menghitung dosa, membayangkan bermuhasabah dosa-dosa yang sudah diperbuat. Jadi tidak membayangkan lagi berapa kebaikan yang kita buat, tidak, tapi sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat. Termasuk diantaranya yang paling mengena barangkali meremehkan anjuran protokol kesehatan. Walaupun ada yang ketat sekali dengan protokol kesehatan, kena juga. Kita orang tidak ada yang tahu. Itu sulit untuk mengidentifikasi. Nah, yang ketiga ini dia tatmainul qulub. Jadi tenang gitu loh. Hatinya tuh tenang, tentram. Karena sudah mendekatkan diri pada Allah. Jadi ala bizikrillahi tatmainul qulub, itu betul itu. Jadi hati tenang, dan ketenangan hati terutama yang paling mudah ya, sederhana, yang kami lakukan ketika dokter responnya santai, hati harus tetap tenang, itu betul-betul bisa menjadi obat. Jadi hati yang tenang itu bisa menjadi obat dari kepanikan, yang kepanikan itu bisa menjadi bisa memperparah keadaan orang COVID. Jadi hati yang tenang. Yang keempat, ikhtiar dan tawakal. Nah, ini anjuran dokter juga kami lakukan selama masa isolasi ya, ikhtiar, minum obat, kemudian vitamin dan seterusnya. Ya, anjuran-anjuran juga kami laksanakan. Yang kelima, perhatian dari keluarga, sahabat, tetangga, dan rekan kerja. Nah, ini dia. Ini waktu kami sampaikan ke orang tua, jadi kami tuh bingung, piye iki ngomongi. Gimana ini memberitahu orang? Itu pertama yang kami beritahu tadi di samping dokter Mu'alim ya, karena beliau dokter, itu di luar itu yang pertama orang tua. Orang tua tentu panik, tetapi dalam kepanikan itu sekejap saja orang tua langsung mengatakan tidak apa-apa. Sekarang begini. Nah, langsung diarahkan. Jadi ndak panik, nek panik kabeh ya wis, jadi tambah panik semua. Jadi orang tua itu menenangkan. Nah, itu. Nah, baru setelah itu saya beritahu Pak RT. Pak RT juga jawabannya malahan mendoakan, Mas, iya Mas, semoga cepat sembuh dan lain sebagainya. Pak RT memberitahu ke semuanya, saya tinggal di Suronatan, Pak. Saya tinggal di Kampung Suronatan di dekat Masjid Taqwa. Dan ini yang membuat saya tersentuh, karena
masyarakat di sini ngopeni. Jadi masyarakat Suronatan itu ngopeni. Saat semua tahu, tempat kerja tahu, lingkungan masyarakat tetangga tahu, yang kami khawatirkan tidak terjadi. Yang kami khawatirkan adalah dikucilkan, ditakuti, dan seterusnya. Tetapi masyarakat di sini, di Kampung Suronatan, khususnya Jamaah Masjid Taqwa, itu justru ngopeni dan setiap hari ada yang mengantar makanan. Bahkan ada yang cuma lewat depan rumah itu sambil teriak, semangat begitu. Itu apa ya, itu menyentuh dan itu membuat memotivasi supaya cepat sembuh. Bahwa ternyata masyarakat mendukung, bahkan sangat mendukung. Setiap hari juga diantar makanan. Terus dari RT juga mengantarkan bahan-bahan pokok makanan. Di sini juga kebetulan ada saudara juga yang setiap hari membawakan bahan mentah supaya kami juga bisa masak, ada kegiatan untuk gerak badan. Itu. Kemudian sahabat ini kawan guru-guru saya juga di Mu'alimin, secara person mereka juga datang dan nggak takut. Jadi mereka ya jaga jarak ya, karena saya ada pagar juga, jaga jarak di depan pagar, saya di depan pintu saja, pakai masker, berjarak cukup jauh, dan tetap ceria begitu mereka itu. Datang tidak sedih, tidak kayak menampakkan rasa iba yang berlebihan, tidak, tetapi kayak bercanda, ada bercandanya. Itu menggembirakan dan itu memotivasi bahwa ya tetap rileks begitu, tetap rileks. Dan di sini yang patut saya berterima kasih sekali secara kelembagaan itu dari UAD dan dari Mu'alimat. Kebetulan istri Mu'alimat, ya istri alumni Mu'alimat juga, yang guru di Mu'alimat, itu setiap hari dipenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan ditanya butuh apa, itu setiap hari. Sedangkan dari UAD, dari Universitas Ahmad Dahlan, khususnya Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, itu juga sampai 4 kali, Pak. Itu luar biasa. 4 kali datang membawakan bahan pokok makanan dan obat, serta ada rektor menyapa. Rektor menyapa itu diundang kita lewat Zoom, hanya sedikit orang yang terkena COVID, dan itu disapa satu-satu, dimotivasi, itu luar biasa. Dan itu perhatian orang itu obat. Itu yang kami rasakan. Perhatian orang itu obat. Begitu banyak kebaikan orang kepada kami, dan itu benar-benar menjadi obat, semangat dan motivasi untuk segera sembuh. Jadi UAD dan Madrasah Mu'alimat. Kemudian yang keenam, itu silaturahmi. Memang mungkin banyak kawan itu harus dipegang banyak kawan ya, karena jalinan silaturahmi baik dari saya pribadi maupun istri itu yaitu akhirnya mereka datang. Jadi ketika kita dalam keadaan susah, silaturahmi kita yang kita bangun itulah yang bisa menguatkan kita karena relasi itu. Dan betul hadis Nabi yang mengatakan man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Itu betul itu, bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahim. Walaupun panjang umur di sini ada yang memaknai secara zahir, ada yang memaknai secara walaupun sudah meninggal, dia tetap panjang umur karena seakan-akan hidup terus, namanya disebut. Seperti Nabi Muhammad SAW kan sudah tiada sejak 1400 lebih tahun yang lalu, tapi seakan-akan sampai hari ini hidup karena namanya selalu disebut-sebut. Karena Nabi Muhammad SAW menyambung silaturahmi, menyambung relasinya kuat dan dengan kasih sayang. Termasuk juga tentu kita banyak mengenal mereka yang punya karya yang kuat, namanya selalu hidup, harum, seakan-akan panjang usianya. Jadi karena kuatnya jalinan relasi ya, hubungan silaturahmi yang ia bangun.
Dan ini saya rasakan ketika COVID. Ketika COVID itu saya rasakan, wah bener-bener nyambung nyawa tenan iki. Konco-konco do teko, habis itu doakan, memotivasi, ngasih bahan-bahan pokok makanan. Itu bener-bener nyambung nyawa. Karena memang ya karena teman itu terhubung karena silaturahmi. Kemudian ada lagi, ini kekuatan doa dan motivasi. Tentu doa dan motivasi ini datang karena yang tadi saya sampaikan, silaturahmi. Jadi intinya serawung. Jadi orang tuh suka serawung dan menjalin hubungan baik. Kita menjadi orang baik, mereka baik menjadi kita, terus menerus dibangun seperti itu hubungannya. Dan yang ke-8, sadar kesehatan. Kami akhirnya sadar kesehatan, Pak Purwadi. Selama ini barangkali ngerasa ya maem, yang penting kenyang dan istirahat cukup. Tapi ya itu agak abai sebetulnya. Tapi selama COVID kami terlatih, memang harus dikontrol. Harus dikontrol. Sadar kesehatan itu tidak hanya makan, tapi bagaimana pola kebersihan, pola istirahat, dan seterusnya. Dan yang ke-9, ini perjuangan tenaga medis dan tim yang terlibat. Jadi dalam perenungan, dalam muhasabah, kami selalu teringat kami yang seperti ini aja, seperti tersiksanya ya, tersiksa dalam arti karena tadi tekanan batin, itu aja seperti ini rasanya. Bagaimana dengan tenaga medis dan tim yang terlibat yang sehari-hari menjadi garda terdepan untuk melawan COVID. Dan ya kita berduka ya, banyak dokter, tenaga medis yang meninggal dunia, dan kita berdoa mereka semua husnul khatimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum percaya kemudian mengabaikan kesehatan, kita harus ingat ini perjuangan tenaga medis. Kadang saya itu saya waktu awal-awal COVID itu, untuk ada himbauan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, itu saya mungkin berbulan-bulan Pak, saya tidak sholat Jumat. Karena saya berusaha untuk taat dengan anjuran Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berbulan-bulan tidak sholat Jumat, tapi setelah merasa, barangkali ini sudah agak aman, karena Masjid Taqwa itu juga jaraknya 1,5 meter, softnya itu sangat-sangat panjang lah menurut saya, jaraknya jauh, tapi itu dan di situ protokolnya ketat, harus bawa sajadah sendiri, harus memakai masker. Kalau enggak bisa, itu susah. Jadi di Masjid Taqwa itu sudah betul-betul diatur sedemikian rupa. Jadi saya merasa aman ketika sholat jamaah di situ, termasuk sholat Jumat. Tapi kadang juga ada materi khutbah yang masih meragukan COVID. Aduh, udah seperti ini perjuangannya, kok dadak sing khutbah ki koyo ngene materi ini. Tidak sinkron ya Ustaz. Iya, tidak sinkron, dan ketika mengatakan tidak diwajibkan Jumatan sama jarak sholatnya itu berjarak, itu sampai seakan-akan ada anggapan itu upaya menjauhkan umat dari masjid. Itu saya tuh kayak mau nangis Pak. Saya tuh kayak mau nangis karena satu, saya penyintas ya, merasakan. Yang kedua, membayangkan perjuangan tenaga medis dan tim yang terlibat. Tapi kok direspon sedemikian rupa, itu aduh iki piye iki. Nah, itu saya rasa kalau ditulis, pengalaman spiritual ini bisa sangat panjang. Dan Muhammadiyah dengan pendekatan agama, kemudian pendekatan sains, pendekatan hati nurani, karena saya rasa penyampaiannya juga dari hati ke hati, itu terus dilakukan. Atau bahasa Majelis Tarjih itu bayani, burhani, dan irfani. Itu luar biasa. Tidak hanya melihat wabah dari aspek bayani saja, dari teks, tidak. Tetapi di situ ilmu pengetahuan juga dilibatkan, hati nurani juga dilibatkan. Dan itu saya merasakan betul ketika hati nurani tersentuh, ketika tim medis tidak dihargai. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian saya melihat ayat ini, bahwa
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walaupun kita dalam keadaan yang susah, seperti yang saya alami khususnya, ternyata selalu ada saja orang datang. Tidak susah untuk mencari makan saat kita isolasi mandiri. Obat-obatan, sehingga tidak sulit untuk sembuh. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita berupa kesulitan, ada kemudahan di sana. Itu Allah tegaskan. Dan diulang 2 kali dalam satu surat yang pendek ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kan pengulangan. Dan di akhir, di ayat 8 ini, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi, apa ya? Ya, sisi tawakalnya itu, kita berharap kepada Allah semata-mata. Tetapi konsep tawakal itu cedera jika melepaskan ikhtiar. Jadi dalam buku kuliah akhlak Buya Yunhar Ilyas, di sana disebutkan bahwa konsep tawakal itu satu padu dengan konsep ikhtiar. Hanya tawakal saja tidak dinamakan tawakal. Dia bernama tawakal ketika ada ikhtiar di sana. Nah, itu nanti bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu baca di buku kuliah akhlak yang ditulis oleh Buya Yunhar Ilyas. Dan akhirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, begitu banyak orang-orang baik di sekitar kita yang mungkin sering luput dari perhatian saat dalam keadaan normal. Maka situasi ini menyadarkan kami bahwa menjadi orang baik bagi mereka adalah hal terbaik yang mesti dilakukan sekarang dan untuk seterusnya. Nah, matur suwun Pak Purwadi. Saya kembalikan kepada moderator yang sangat terkenal itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Erik atas pemaparan materi dan tentunya sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu sangat inspirasi bagi kita semua bahwa tentunya suntikan semangat, suntikan kepercayaan diri, dan tentunya ada rasa saling memiliki dan saling menguatkan ini penting untuk menjadi penguat kita dalam menguatkan saudara-saudara kita yang tentunya terkena wabah penyakit COVID ini, wabah COVID ini terutama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuk sesi tanya jawab dan tentunya ada sering-sering mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab dengan Ustadz Erik, yang ingin berdiskusi serta saling bertukar pikiran, kami persilahkan. Pada Bapak Ibu kami persilahkan, monggo. Bu Sri Martuti, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, cuman mau ini aja sedikit aja. Di rumah saya ada 2 lansia dengan umur 79 dan 81 tahun. Untuk mengurangi rasa takut apabila tetangga kita itu terkena COVID, biar nanti dalam keluarga kami itu tidak terpapar gitu Ustaz, karena setiap ada berita tetangga depan rumah terpapar COVID, saya tuh ketakutan karena di rumah ada lansia, ada balita juga gitu Pak. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Pak Ustadz Erik, monggo langsung bisa dijawab Ustadz Erik. Baik. Terima kasih Bu Sri Martuti. Ini problem di lapangan secara real ya, dan saya rasa kita semua mengalami itu. Kalau saya dijalankan imbauan dari MCCC, itu sudah sangat lengkap, terutama untuk protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, asupan spiritual keagamaan. Jadi tapi yang sifatnya bukan konfrontatif ya, tapi sifatnya justru mendukung upaya MCCC itu terus dilakukan. Dan yang ketiga, kalau bisa video call, jadi komunikasi jangan ditutup. Saya ada pengalaman ini Bu, saat Buya Syafi'i Ma'arif positif, sebagai orang yang sangat tua, usianya hampir 86 tahun, itu kan ibu atau istrinya Buya Syafi'i itu kan sendiri di dalam rumah. Iya. Nah, ketika saya telepon dengan tujuan untuk menghibur,
itu sampai menangis, Bu. Memang takut dan di situ kami ngobrol, tetapi saya akhirnya banyak mendengar beliau. Yang penting beliau ngomong dan ada yang mendengar, karena beliau sendiri di dalam rumah. Saya dengarkan terus. Kemudian sedikit-sedikit saya juga ngomong perihal saya juga berpengalaman atau mengalami COVID itu. Yaitu lama beliau ngobrol, dan di akhir sesi telepon kami, beliau itu ngomong begini, Erik besok atau nanti telepon lagi ya. Itu kalimatnya. Itu artinya apa? Mereka perlu kedekatan dari kita. Bukan kedekatan secara fisik maksud saya, tetapi bagaimana kita menjalin komunikasi secara intens dan sifatnya mungkin lebih kepada memberi saran, arahan, atau sesuatu yang menggembirakan, dihibur. Termasuk diantaranya saya juga bergantian, kalau sudah nelpon Ibu, saya nelpon Buya Syafi'i. Setiap hari kami fit call. Dan kadang cerita itu ngalor ngidul, nggak jelas apa yang dibicarakan. Dan itu keluar dari pembahasan sakitnya. Kadang ketawa, kadang begini. Artinya apa? Pikiran itu bisa lepas gitu loh dari rasa ketakutan terhadap COVID. Kalau saya itu, pokoknya hubungan komunikasi disambung terus dan hindari nyeneni. Nyeneni itu apa ya? Nyeneni itu memarahi, justru nanti membuat orang panik, takut, atau menutup diri. Pokoknya gitu Bu ya. Itu pengalaman pribadi ketika COVID. Mungkin nanti Pak Purwadi dan tim dari MCCC bisa memberikan tambahan yang lebih lengkap karena panduan ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terus sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Martuti. Sudah terserahkan. Baik. Moga Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi atau saling bertukar pikiran dengan Ustadz Erik, kami persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Pak Fajar, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz Erik, Pak Purwati, Bu Ratna, dan sebagainya. Semuanya, Mas Abdul. Senang sekali ya saya bisa bertemu lewat Zoom meeting dengan Ustadz Erik ini. Jadi ingat tetangga saya di Bandung. Suaranya agak kecil Pak Fajar, ngapunten. Mungkin didekatkan lagi dengan mic-nya. Oke, sebentar. Saya Assalamualaikum. Oke, Nj. Alhamdulillah. Moga Pak Fajar, kami silakan. Alhamdulillah ya, saya bahagia, bersyukur bisa nih ketemu dengan Ustadz Erik ini yang sangat menginspirasi ya. Jadi terkadang kebaikan kita pada orang ini sangat perlu sekali ya ini. Jadi saya terinspirasi apa yang sudah dingendikake sama Ustadz Erik ya. Bersyukur sekali saya bisa berada di Zoom ini ya, bisa dapat inspirasi dan sebagainya ya. Jadi berkaitan dengan COVID ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa sehat. Hanya saja kadang gini Ustadz ya, kadang ketika kita kena COVID itu seperti kayak apa ya, kena aib itu loh Pak. Jadi orang kemudian sudah anti dulu gitu loh. Orang-orang ya, ternyata dia kena COVID, anti dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemarin juga ada yang kena COVID itu akhirnya ya saya diminta untuk hati-hati, jangan dekat-dekat ke rumahnya kan itu. Nah kadang pandangan seperti ini kan ya kadang membuat kita jadi gimana gitu ya. Tetapi kan sebetulnya itu kan ya bukan dianggap aib itu loh Pak itu. Saya lihat Ustadz Erik ini jadi ingat tangga saya di Bantul ini, jadi ada kemiripan itu loh, pakai peci sini loh. Tapi salam kenal ya Ustadz Erik ya. Tinggalnya di Jogja ya. Asli Jogja ya. Aslinya Tulungagung, lahirnya di Ambon, domisili di Jogja karena sekolah. Masih sekolah ya.
Sejak sekolah SMP, SMA di Mualimin, S1, S2 sampai hari ini alhamdulillah S3 belum selesai. Oh, gini. Ya, gitu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fajar, atau bisa mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Fajar? Ini tadi lah, yang kena COVID itu kadang kayak dianggap aib, itu gimana itu pandangan seperti itu gitu loh. Ya, itu aja. Matur nuwun. Baik, langsung saya jawab Ustaz Abdul. Ya, langsung Ustaz Erik. Monggo. Nggih Pak niku saya rasa gejala umum. Termasuk di Suronatan tempat saya ini, kampung saya, di awal-awal. Jadi di awal-awal memang aib dan ditakuti. Dan saya rasa dimanapun di Indonesia semua mengalami itu. Tetapi di Suronatan, di kampung tempat saya domisili, itu gejala ketakutan itu cepat teratasi. Mungkin problemnya hanya cepat dan lambat. Dan kenapa bisa cepat teratasi sehingga orang menganggap COVID itu bukan untuk ditakuti, aib dan seterusnya? Saya melihat pada faktor edukasi yang diterima baik dari kampanye yang dilakukan di masjid maupun dari MCCC dari Muhammadiyah. Karena memang Suronatan ini kan termasuk jantung ya, jantung kampungnya Muhammadiyah. Jadi secara edukasi lebih porsi mendapatkannya itu lebih banyak dan terus-menerus. Jadi lebih cepat anggapan-anggapan aib, menakutkan itu lebih cepat hilang. Tetapi awal-awal itu ada itu, dianggap aib, menakutkan, dijauhi, dan seterusnya. Itu ada awal-awal, tapi cepat. Jadi saya rasa yang disampaikan Pak Fajar itu gejala umum, hanya saja persoalannya ada yang cepat teratasi, ada yang lambat. Dan mungkin yang jauh-jauh ya, karena edukasinya kurang, itu lebih lambat. Maka PR kita, ini PR kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita menyampaikan aja karena sesungguhnya panduan itu sudah tersedia, khususnya dari Majelis Tarjih, ada juga dari MCCC. Itu sudah tersedia secara lengkap dan mudah didapat. Jadi memang tidak mudah, Pak. Mengedukasi masyarakat itu memang tidak mudah dan tidak bisa instan, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan, dan oleh siapa? Oleh kita. Paling tidak kita yang sadar. Meskipun mungkin wawasan kurang baik, kurang memadai wawasan itu, tetapi bisa kita cari tentang panduan-panduan COVID itu bisa kita cari secara mudah di internet. Karena sekarang saya rasa internet terjangkau ya oleh kita. Jadi begitu Pak Fajar, kalau bagaimana supaya cepat, yaitu kita memberi kesadaran. Kalau sulit, nah saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di kampungnya masing-masing bisa lebih tahu situasinya daripada saya. Kalau saya mungkin lebih tahu di kampung yang saya tempati. Matur suwun. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Koyim. Nah, maaf Ustadz, saya pribadi tidak begitu takut, tetapi kalau ingin nengok teman atau tetangga, mesti dilarang oleh orang sekitar rumah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz Erik ini, Ustadz? Ya, kalau saya untuk berbuat baik, kalau dilarang, ya tetap berbuat baik. Jadi gitu aja, Bu. Kalau mau berbuat baik, apapun yang orang katakan, tetap saja berbuat baik. Beda loh konteksnya kalau kita ingin berdekat-dekatan sehingga berpotensi tertular, itu kan berbeda dengan ketika kita bermaksud baik dengan menjaga jarak. Jadi kalau saya tetap saja lakukan, justru yang harus kita lakukan itu mengedukasi orang supaya mereka bisa melakukan yang seperti kita lakukan. Jadi itu, dan sisi dakwahnya di situ. Aspek dakwahnya ada di situ. Kalau kita mengikuti orang-orang, ya sudah selesai.
selesai. Kita tidak dakwah artinya. Tetapi kita tetap harus membantu. Orang yang terkena COVID tetap harus dibantu karena bukan hanya nilai dari bentuk bantuannya, tapi kedatangan kita, doa, motivasi yang kita berikan, itu obat untuk penderita COVID. Nonton, ya? Ya, baik, Saudari. Terima kasih. Baik. Berikutnya, monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, ingin sharing-sharing, saling bertukar pikiran dengan Ustaz Erik, kami persilahkan Bapak Ibu. Monggo jika masih ada. Ibu Zamzamah mungkin biasanya sepertinya Ibu Zamzamah ingin bertanya mungkin. Ini ada pertanyaan dari Nurul, Mbak Nurul ya. Berbagi pengalaman dari sesama alumni COVID-19. Nah, dukungan tetangga sekitar mempunyai peran penting. Hampir setiap hari mendapat kiriman makanan. Jadi mungkin apa pentingnya ini Ustaz Erik, mendapat dukungan dan sokongan dari keluarga kita, dari tetangga sekitar itu apa pentingnya Ustaz Erik? Oke, saya rasa sebetulnya Mas ya Nurul Hilal Sotik, ini kakak ipar saya. Beliau penyintas juga, beliau penyintas. Ya, istrinya juga penyintas. Jadi kita ini berbagi pengalaman sesama alumni COVID. Nah, ini kalau diundang kapan-kapan boleh. Oh iya, ya, oke. Tapi di grup keluarga itu Mas Nurul Hilal Sodik ini paling sering mengkampanyekan tentang COVID, terutama paham MCCC itu yang dibawa, karena kebetulan beliau ini juga di BPOM pusat. BPOM pusat, jadi tahu menahu tentang obat-obatan setidaknya ya tentang COVID ini. Saya rasa itu bukan pertanyaan Mas Abdul. Ya, berbagi. Ya, berbagi juga. Baik, berikutnya mungkin Ibu Zamzamah. Ya. Silakan, J. Ya, ini besok pagi kan saya mau vaksinasi ya. Ini kebetulan jadwal ini ada ya jalur khusus gitulah. Nah, sebetulnya saya ya setiap ada pengajian ini selalu ingin apa yang belum jelas sekali itu biasanya saya tanyakan. Tapi alhamdulillah terkait dengan juga tadi malam yang tentang kebahagiaan dan sekarang ini saya kira ada kaitannya sehingga kadang-kadang justru yang ingin ketemu, yang ingin sekali ketemu itu malah justru teman-teman, maaf saya adalah guru ngaji ya Pak ya. Jadi murid-murid pengajian itu selalu tanya saja, kapan Bu saya bisa ketemu, kok masih lama belum diizinkan ketemu lah ini. Maka saya memang itu ya bagaimana ini Pak Erik untuk hal seperti ini. Ya, oke. Nggih, matur suwun Bu Zamzamah. Sesama guru ya. Sesama guru mengalami hal yang sama dan saya rasa di sini banyak juga guru atau dosen menghadapi hal itu. Kalau saya ya harus sabar. Harus sabar. Ini demi kebaikan. Kalau kangen bisa fit call. Nah, sekarang kan mudah sekali. Tetapi harus sabar, Bu. Di sini nih pentingnya kesabaran. Jadi nanti kan ada ya himbauan dari pemerintah, dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Biasanya kan sinkron itu karena
masing-masing pendekatan yang digunakan itu pendekatan yang menyeluruh. Jadi tidak hanya soal rasa. Nek soal rasa semuanya kepengen segera ketemu. Iya. Tetapi memang demi kebaikan bersama, keinginan itu ditahan dulu. Harus sabar. Oke, sama kayak puasa itulah Bu, puasa Ramadan itu, uang kan pengennya maem, apalagi kalau ada iklan marjan toh, itu pengennya minum. Tetapi karena puasa demi kebaikan juga puasa itu ibadah, tahan dulu. Maka namanya asyam as-saumu, yaitu al-imsak, ya menahan. Yaitu filosofi puasa itu bisa dibawa ke dalam konsep menjaga jarak selama COVID. Jadi bersabar dulu. Mantan nggih? Nggih, terima kasih Pak Erik. Siap Ibu Salma. Berikutnya Ustaz Erik, ini ada pertanyaan dari Ustaz Purwanto. Apa yang menjadi harapan Ustaz Erik sebagai alumni COVID dan pesan-pesan apa yang bisa kami ambil? Terima kasih Ustadz Purwanto. Ustadz Purwanto ini guru saya di Madrasah Mu'alimin. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin. Jadi nek yang saya rasakan itu sebetulnya banyak banget. Tetapi yang sisi barangkali sering kita abaikan itu adalah sisi kebaikan orang kepada kita. Jadi kalau saya itu COVID itu yang saya alami itu mengajarkan bagaimana supaya kita itu menjadi orang baik kepada orang lain. Kenapa? Karena selama kami COVID dan kami tidak bisa apa-apa, orang lain itu berbuat baik kepada kami. Sehingga sambung nyawa. Sehingga kami bertahan, kami survive. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Dan itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka. Jadi begitu. Memang mungkin ini bahasa umum, tapi menjelaskannya itu yang simpel yaitu corona atau COVID memberi pelajaran kepada kami, kepada saya khususnya untuk menjadi orang baik bagi orang lain. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Erik. Berikutnya mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Pak Sarwono mungkin. Ini sudah menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarwono, asli Kricak Kidul, berdomisili di Wonosari. Oh, nggih. Ini mau nanya sedikit Pak Ustadz Erik. Untuk di Wonosari ini kan orangnya itu agak sensitif sekali, Pak. Misalnya kan saya kerja di UNJ. Setiap pulang kan ngelaju itu dari Wonosari Jogja, ngelaju. Setiap pulang atau saya rodok dicurigai gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gimana Bapak sebagai mantan karena pernah terkena COVID, gimana Pak untuk solusi yang terbaik buat saya gitu Pak, agar masyarakat di Wonosari ini bisa lebih tenang gitu Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek saya Pak, konkretnya tidak kontak fisik dulu dengan mereka. Itu yang paling simpel. Karena apapun mungkin anggapan orang, itu tetap nggak bisa, secara teori tidak bisa menularkan kalau kita tidak kontak fisik. Artinya tidak jarak terjaga. Itu yang paling aman, yang pertama. Yang kedua, ketika pulang kerja, pakaian semuanya masuk ke mesin cuci atau masuk ke bak ganti. Jadi harus bersih, mandi, bersih,
baru sudah di rumah saja. Di rumah saja dulu sampai situasinya kondusif. Tapi kalau kalau mau keluar atau apa, saya rasa jaga jarak itu paling aman. Paling aman. Tapi yaitu mengurangi aja, mengurangi intensitas bergaul secara fisik. Dan itu tidak mengurangi nilai silaturahmi, karena nilai silaturahmi bisa terjalin lewat HP ya. Sekarang tetap bisa ada grup WA atau Mas Sarwo. Bahkan mungkin grup Kericak Kidulnya juga masih ada ya. Insya Allah masih ada. Iya, ya Kericak Kidul itu luar biasa, Jalan Pak. Magelang. Ya, Jalan Magelang. Betul. Matur suwun Pak Sarwo. Nggih, matur nuwun Pak untuk informasi yang lebih jelas. Siap Pak Sarwono. Baik, berikutnya ini Ustadz Erik ada pertanyaan dari fans Ustadz Erik. Bagaimana caranya untuk menyadarkan ke teman-teman kami yang selalu mengabaikan atau menyepelehkan COVID dan sering tidak menjaga prokes, kemana-mana tidak menggunakan masker? Ini yang tanya siapa ya? Ya diingatkan saja. Diingatkan kalau perlu KI maskernya. Dikasih disediakan. Saya rasa sekarang masker murah dan tersedia di mana-mana ya, nggak langka lagi. Dulu sempat langka. Tapi kalau di tempat potensi orang ramai atau kumpul seperti di kantor, disediakan aja ini tempat cuci tangan, sabun atau hand sanitizer. Ya intinya yang protokol itu loh, sebetulnya itu tinggal dijalankan aja. Nah, termasuk mengingatkan. Nah, ini lingkungan ini penting banget. Faktor lingkungan diingatkan untuk memakai masker. Diingatkan lagi untuk, jadi memang mengingatkan atau dakwah itu nggak boleh lelah. Tidak boleh lelah, dan itu ya jenenge manungso, diingatkan sekali, nanti terus malah sok gojek toh. Yang penting diingatkan terus, dan hindari cara-cara konfrontatif. Jadi lebih kepada kesadaran ya, Mas Abdul Mufti. Saya rasa itu, ini siapa ya, kok pakai H ya, menyepelekan. Harusnya menyepelekan. Iya, betul Ustaz Erik. Baik. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu, kami persilakan jika ingin masih bertanya-tanya dan saling bertukar pikiran dengan Ustadz Erik. Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Yais, kami persilakan. Ya. Pak Yais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya orang desa Pak. Itu kebanyakan masih juga yang banyak nggak pakai masker. Itu apa, orang-orang di sawah matul atau apa itu ya, istilahnya menggarap sawah itu kalau pakai masker itu supek ya Pak, dan itu nanti berulang-ulang basah. Dan nah, bagaimana kalau nggak pakai masker? Ada yang bilang wah nggak pakai masker asal nggak ada orang, asal nggak debet orang. Saya kira juga juga tidak terserang oleh apa virus gitu. Nah, itu gimana Pak caranya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu wabarakatuh. Matur suwun Pak Yais. Pak Yais ini tinggal di mana nggih? Godean Pak. Oh, Godean. Berarti Kericak Kidul ke barat terus ya? Nggih. Kalau di sawah saya rasa apa lokasi yang nggak terjamah. Tapi ya kalau itu saya rasa Pak nanti bisa lihat situasi kondisi. Kalau memang tidak ada orang nggak apa-apa, saya rasa jaraknya juga jauh-jauh. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak pakai masker. Cuma nanti pas lagi situasi tertentu, misal ke Langgar atau ada ke kelurahan dan lain-lain, nanti diingatkan karena di situ kerumunan pakai masker, jaga jarak. Nek teng sawah pun mboten usah, mboten napa-napa nek pun matur mboten enten tiyang liyane nggih. Iya, Pak. Nggih, makasih, Pak. Nggih, niku diatur mawon.
Diatur mawon. Insya Allah kita secara pribadi pun ngertos kapan waktune maskeran, kapan waktune boten. Yang penting wawasan tentang COVID itu paling tidak ada gitu loh wawasannya. Bahwa virus ini punya potensi menular jika misalkan ada jarak dengan orang, ada kontak fisik dengan orang yang terkena atau orang yang membawa virus itu. Paling tidak wawasan itu, dengan modal wawasan itu kita bisa bagaimana bersikap secara bijak untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Mekaten nggih Pak Yais. Nuwun Pak, nuwun. Nggih, sami-sami mugi-mugi sawetipun subur ijo royo-royo. Nggih. Bapak Zal. Siap Pak Yais, terima kasih Pak Yais. Baik. Cukup menarik pertanyaannya malam hari ini, banyak pertanyaan menarik. Erik ini untuk pertanyaan malam hari ini. Baik, monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 1 atau 2 pertanyaan lagi, kami persilahkan. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk mengajukannya, baik saling bertukar pikiran maupun bertanya kepada Ustadz Erik. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu. Saya bahagia sekali Ustadz Abdul malam hari ini. Betul sekali. Paling tidak apapun pertanyaannya itu ada keterbukaan. Betul. Ada keterbukaan dan tulus gitu loh penyampaiannya. Dan nampak gembira-gembira ini. Itu benteng itu. Kegembiraan itu benteng. Model ya Ustadz ya. Siap. Baik, monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi kah? Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada lagi, baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz Erik. Tentunya Bapak Ibu, semoga kajian kita malam hari ini, materi yang disampaikan oleh Ustadz Erik malam hari ini, sharing-sharingnya memberikan kita pengetahuan baru, ada informasi-informasi baru, dan petuah-petuah yang tentunya bisa kita ambil Bapak Ibu, untuk kita saling resapi dalam diri kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, Ustadz Erik, kami persilahkan untuk closing statement Ustadz Erik. Apa pesan-pesan terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz Erik kepada seluruh jamaah Zoom kita malam hari ini? Aduh, apa ya closing statement-nya? Ya, closing statement-nya simpel saja. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Erik dan seluruh peserta yang telah bergabung dari awal hingga akhir kajian kita malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga menambah keilmuan Bapak Ibu sekalian. Semoga memberikan rasa bahagia terutama Bapak Ibu sekalian yang tentunya sedang dirundung masalah, ada masalah dalam hidup, mendengarkan sharing Ustadz Erik ini bisa memberikan ketenangan serta kebahagiaan yang menghampiri malam hari ini sehingga bisa tidur dengan nyenyak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kami juga selalu mendoakan Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. 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 Pada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sekarang sudah sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. 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 Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ustaz.